Selamat datang di perjalanan virtual RA Kartini. Di bumi Jawa yang kaya budaya, lahirlah seorang perempuan yang nama dan semangatnya tak pernah padam. Ia adalah Raden Ajeng Kartini, putri Jepara yang menjadi cahaya bagi perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara, dan Nyai Ngasirah. Pada akhir abad ke-19, kehidupan perempuan di Jawa masih dibatasi oleh berbagai aturan adat yang membuat mereka sulit memperoleh pendidikan dan kebebasan berpikir. Di tengah kondisi tersebut, lahirlah seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini di Jepara yang memiliki cita-cita besar untuk memajukan kaum perempuan. Sejak muda, Kartini gemar membaca buku dan surat kabar dari Eropa sehingga wawasannya berkembang jauh melampaui zamannya. Dari Jepara, ia mulai menyarankan pentingnya pendidikan bagi perempuan melalui surat-surat yang ditulis kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Perjalanan hidup Kartini kemudian membawanya meninggalkan Jepara menuju Rembang setelah menikah dengan Raden Adipati Aryo Sosroningrat pada tahun 1903. Banyak orang mengira pernikahan akan menghentikan perjuangannya. Tetapi justru di Rembang, Kartini memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan dukungan suaminya, ia mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang sebelumnya sulit diakses. Langkah ini menjadi bukti bahwa Kartini tidak hanya menyampaikan gagasan melalui tulisan, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata. Kabupaten Rembang merupakan sebuah tempat yang menjadi saksi sejarah kehidupan Kartini setelah dinikahi oleh Bupati Rembang. Rumah tinggal R.A. Kartini yang dahulu menjadi tempat beliau menjalani kehidupan bersama keluarga, kini dijadikan sebagai Museum R.A. Kartini. Di dalam ruangan Kanjeng Tumenggung Jaya Adiningrat terdapat foto-foto Kartini dengan keluarga Bupati Rembang dan foto-foto Kartini semasa kecilnya. Di dalam ruangan habis gelap terbitlah terang yang menyajikan kata-kata mutiara R.A. Kartini dalam bentuk neon box. Dalam ruangan ini tersimpan buku asli tulisan tangan R.A. Kartini. Dalam ruangan sesalib berisi koleksi bersejarah dan karya-karya sesalib pada masa itu. Seperti hasil karya pahatan sesalib, di dalam ruangan ini menceritakan kehidupan sesalib dari masa kecil hingga masa tuanya. Pakaian ini merupakan pakaian yang dikenakan oleh sesalib.
kamar mandi R.A. Kartini yang menjadi bagian dari peninggalan rumah asli dan menunjukkan kehidupan keluarga bangsawan pada masa kolonial. Silsilah Raden Mas Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Silsilah R.A. Kartini yang merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya. Perjuangan besar R.A. Kartini harus terhenti ketika beliau wafat di usia 25 tahun pada 17 September 1904 setelah melahirkan putra pertamanya. Meskipun wafat di usia muda, semangat dan perjuangannya tidak pernah padam. R.A. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Di Rembang, Kartini terus memperjuangkan kesetaraan, pendidikan, dan kemajuan perempuan hingga akhir hayatnya. Meskipun usianya sangat singkat, semangat perjuangannya berhasil menginspirasi banyak orang dan menjadi tonggak penting dalam sejarah emansipasi perempuan Indonesia. Perjalanan dari Jepara ke Rembang bukan sekedar perpindahan tempat tinggal, melainkan perjalanan perjuangan seorang perempuan hebat yang mengubah pemikiran masyarakat tentang hak dan peran perempuan. Hingga kini, nama Kartini tetap dikenang sebagai simbol keberanian, pendidikan, dan kemajuan bangsa Indonesia.